wabarakatuh. Nabi Un, pelajar SMK hebat seluruh Indonesia, apakah kalian pernah melihat kejadian seperti itu? Biasanya kejadian seperti itu terjadi karena mata siswa tersebut mengalami miopia. Apakah miopia itu? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting. Kita bisa melihat indahnya pelangi, pantai, pegunungan, dan lainnya karena mata kita berfungsi dengan baik. Sayangnya, masih banyak siswa yang belum mengenal anatomi bagian mata dan cara menjaganya dengan benar. Mari kita simak ulasan berikut ini tentang organ mata dan fungsinya. 1. Kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah jendela dan jalan masuk cahaya ke mata kita. Berkat kornea, mata kita dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata kita. Iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Nah, bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Selain itu, irislah yang menentukan warna mata kita. Orang dengan mata coklat memiliki iris dengan banyak pigmen. Sementara itu, orang bermata biru memiliki iris dengan pigmen yang sedikit. Lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina kita. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus mata kita. Lensa mata memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Maka bentuknya bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar. Retina. Retina adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian dalam mata. Retina terdiri atas jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Sel-sel khusus ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang pada retina berfungsi untuk melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut berperan dalam melihat cahaya yang terang dan warna. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi kita ke otak, yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Proses melihat. Masing-masing bagian anatomi mata kita di atas bekerja sama agar kita dapat melihat dengan jelas. Namun, seperti apa urutan cara kerjanya? Pertama-tama, cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata kita. Cahaya selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Cahaya kemudian akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar tepat ke retina mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang bisa kita lihat. Kelainan refraksi mata. Kelainan refraksi mata adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan cahaya masuk tidak terpusat langsung ke retina. Refraksi mata terdiri atas rabun dekat, rabun jauh,
astigmatisme, dan presbiopi. Rabun dekat atau hipermetropi menyebabkan penglihatan buram saat melihat benda dekat, seperti saat membaca buku atau menggunakan komputer. Rabun jauh atau miopi menyebabkan penglihatan buram saat melihat objek dari kejauhan, seperti saat menonton TV atau mengemudi. Astigmatisme menyebabkan penglihatan ganda saat melihat objek dari jarak dekat maupun jarak jauh atau mata silinder. Presbiopi atau mata tua terjadi pada usia 40 tahun ke atas yang menyebabkan penglihatan buram dalam jarak dekat dan jauh. Kondisi ini terkait dengan penambahan usia. Biasanya, para pelajar mengalami rabun jauh atau miopia. Saat seorang pelajar menderita rabun jauh atau miopia, maka segala sesuatu yang berada pada jarak tertentu atau jauh akan terlihat kabur. Resiko menderita miopi akan meningkat bila pelajar tersebut sering membaca dengan jarak dekat. Penyebab dari miopi biasanya adalah karena bola mata terlalu panjang atau bentuk kornea yang abnormal, atau akibat adanya kelainan pada lensa mata. Berbagai kelainan tersebut menyebabkan bayangan dari lensa mata jatuh di depan retina, bukan pada retina. Gejala miopi biasanya mulai terjadi saat pelajar memasuki usia sekolah dan remaja. Penderita miopi biasanya mengalami kesulitan untuk mengemudi, berolahraga, atau melihat papan iklan atau bahkan televisi. Gejala yang biasa ditemukan adalah pandangan kabur, sering menyipitkan mata, dan mata terasa sangat lelah. Untuk mengatasinya, penderita miopi dapat menggunakan kacamata, lensa kontak, atau melakukan tindakan pembedahan laser. Tindakan pembedahan laser atau ilasik merupakan suatu teknik pembedahan untuk membentuk ulang kornea mata yang dapat membantu mengatasi rabun jauh, rabun dekat, maupun silinder.